Cara mudah memahami teks Reading Beyond the Lines membaca di balik baris. Membaca bukan sekadar memahami kata demi kata yang tertulis di halaman, melainkan sebuah perjalanan menyingkap makna yang tersembunyi di baliknya. Ketika seseorang mampu membaca di balik baris Reading Beyond the Lines, ia tidak hanya menjadi pembaca pasif, tetapi berubah menjadi penafsir yang kritis, kreatif, dan peka terhadap pesan mendalam yang disampaikan penulis. Keterampilan ini mengajak kita untuk melihat lebih luas, memahami lebih dalam, dan menemukan makna yang mungkin tidak terlihat oleh mata biasa, namun dapat dirasakan oleh hati dan pikiran yang tajam. Definisi membaca di balik baris Reading Beyond the Lines adalah kemampuan untuk melampaui makna literal dari sebuah teks, membaca pada baris dan menafsirkan makna yang lebih dalam, tersembunyi, atau tersirat. Ini melibatkan berpikir kritis, membuat inferensi, menghubungkan ide, serta memahami tema, emosi, atau pesan yang tidak tertulis secara eksplisit. Tujuan: mengembangkan berpikir kritis dan analitis, memahami maksud, sudut pandang, atau bias penulis, menangkap tema, moral, atau pesan tersembunyi, menghubungkan teks dengan situasi nyata, nilai, atau kebenaran universal, meningkatkan keterampilan membaca interpretatif dan reflektif. Penggunaan dan manfaat dalam pendidikan: membantu siswa menganalisis karya sastra, sejarah, atau artikel secara kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, membuat orang lebih sadar dalam membaca berita, media sosial, atau kontrak. Dalam pengembangan pribadi, menumbuhkan empati dengan memahami perasaan dan motif di balik kata-kata, dalam penelitian atau pekerjaan, membantu mengevaluasi sumber, argumen, dan kredibilitas. Manfaat: meningkatkan pemahaman lebih dari sekadar fakta, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, memperkuat pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, membuat pembaca lebih reflektif dan tidak dangkal. Karakteristik: melibatkan inferensi, membaca hal yang tersirat, memerlukan pemahaman kontekstual sejarah, budaya, situasi. Menggunakan pertanyaan kritis, mengapa penulis mengatakan ini, apa maksud tersembunyinya, menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi atau universal, mendeteksi nada, bias, simbolisme, dan ironi. Langkah dan prosedur: 1. Membaca pada baris, memahami makna literal. 2. Membaca di antara baris, menemukan makna tersirat, asumsi, dan inferensi. Ketiga, membaca di balik baris, menghubungkan ide dengan konteks yang lebih luas kehidupan, masyarakat, nilai. 4. Ajukan pertanyaan kritis, apa yang diungkapkan tentang penulis, pesan apa yang tersirat, nilai atau keyakinan apa yang ditantang. Tarik kesimpulan dan refleksi. Hubungkan teks dengan pandangan pribadi, pelajaran moral, atau isu global. Contoh, teks literal. Seorang kakek duduk sendirian di bangku saat matahari terbenam. Pada baris, seorang kakek sedang duduk di bangku. Di antara baris, ia mungkin merasa kesepian atau merenung. Di balik baris, adegan bisa melambangkan penuaan, kesendirian, atau mendekati akhir kehidupan. Contoh sastra, dalam Animal Farm karya George Orwell, pada baris, kisah hewan-hewan ternak menggulingkan manusia. Di antara baris, mewakili perebutan kekuasaan. Di balik baris, alegori revolusi Rusia dan korupsi kekuasaan. Contoh kehidupan sehari-hari, judul berita, perusahaan PT Abadi merumahkan 200 pekerja untuk menekan biaya. Di balik baris, mencerminkan kesulitan ekonomi, prioritas korporasi, dan dampaknya pada masyarakat. Singkatnya, membaca di balik baris ialah menafsirkan makna yang lebih dalam dari teks tertulis dengan menggunakan inferensi, refleksi, dan berpikir kritis. Membaca di balik baris atau reading beyond the lines adalah kemampuan untuk memahami makna yang tersirat, tidak diucapkan secara langsung, dalam sebuah teks. Ini bukan sekadar membaca kata per kata, tetapi lebih pada menangkap pesan, niat, atau emosi yang disembunyikan oleh penulis. Tanda-tanda adanya makna tersirat, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan untuk mulai membaca di balik baris.
1. Pilihan kata diksi. Penulis seringkali memilih kata-kata tertentu untuk membangkitkan perasaan atau menunjukkan sudut pandang. Contohnya, menggunakan kata berjuang atau gigih daripada sekadar mencoba bisa menunjukkan adanya kesulitan besar. 2. Metafora dan simbol. Penulis mungkin menggunakan perbandingan atau simbol untuk menyampaikan ide yang lebih kompleks. Misalnya, karakter yang selalu memakai baju berwarna gelap mungkin menyimbolkan kesedihan atau sisi gelap dalam dirinya. 3. Apa yang tidak dikatakan. Seringkali, apa yang tidak ditulis sama pentingnya dengan apa yang ditulis. Perhatikan bagian yang diloncati atau sengaja diabaikan oleh penulis. Mengapa bagian itu dihilangkan? Ini bisa menjadi petunjuk penting. Keempat, konflik batin. Perhatikan bagaimana karakter bereaksi dalam situasi tertentu. Apakah ada kontradiksi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan? 5. Konteks sejarah atau budaya. Terkadang, sebuah tulisan tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa mengetahui konteks di mana ia ditulis. Misalnya, sebuah puisi yang ditulis pada masa perang akan memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan puisi yang ditulis di masa damai. Bagaimana mengembangkan kemampuan ini? Ajukan pertanyaan. Saat membaca, jangan hanya menerima informasi. Tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa penulis memilih kata ini? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis? Apa yang terjadi di antara baris-baris ini? Perhatikan detail kecil. Detail yang tampak tidak penting, seperti ekspresi wajah, nada suara, atau lingkungan, bisa menjadi petunjuk besar untuk memahami makna yang lebih dalam. Hubungkan berbagai bagian. Cobalah untuk menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain. Apakah ada pola yang muncul? Apakah sebuah ide di bagian awal tulisan dikembangkan di bagian akhir? Dengan melatih diri untuk membaca di balik baris, kamu tidak hanya akan menjadi pembaca yang lebih kritis, tetapi juga mampu mengapresiasi kedalaman dan kompleksitas sebuah karya sastra atau tulisan non-fiksi. Pada akhirnya, membaca di balik baris adalah seni memahami kehidupan melalui teks. Ia membuka cakrawala berpikir, menumbuhkan empati, dan mengasah daya kritis sehingga pembaca tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga mampu menafsirkan, menilai, dan mengaitkannya dengan realitas. Dengan keterampilan ini, kita diajak untuk tidak berhenti pada makna literal, tetapi melangkah lebih jauh, menggali pesan, merenungkan nilai, dan menjadikan bacaan sebagai jembatan menuju kebijaksanaan dan perubahan positif dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tanda like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.